Pertanyaan 72. Berapakah jarak musafir boleh sholat jamak atau qashar? Jawaban: diukur dengan ukuran sekarang lebih kurang 89 km. Detailnya 88.708 meter. Tetap sholat qashar meskipun dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Seperti musafir menggunakan pesawat, mobil, dan sejenisnya. Pertanyaan 73. Berapa hari boleh qashar atau jamak? Jawaban: mazhab Hanafi. Tetap boleh sholat qashar hingga menjadi mukim. Tidak boleh qashar sholat jika berniat mukim di suatu negeri selama 15 hari lebih. Jika berniat mukim selama itu, maka mesti sholat normal. Jika berniat kurang daripada itu, maka sholat qashar. Mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Jika orang yang musafir itu berniat menetap 4 hari, maka ia sholat secara normal, karena Allah membolehkan sholat qashar dengan syarat perjalanan. Orang yang mukim dan berniat mukim tidak dianggap melakukan perjalanan. Mazhab Maliki mengukur kadar mukim tersebut dengan 20 sholat. Jika kurang dari itu, boleh sholat qashar. Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak menghitung hari masuk dan hari keluar. Menurut pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i, karena yang pertama adalah hari meletakkan barang-barang, dan yang kedua adalah hari keberangkatan. Kedua hari tersebut hari kesibukan dalam perjalanan. Mazhab Hanbali. Jika orang yang musafir itu berniat mukim lebih dari 4 hari atau lebih dari 20 sholat, maka ia sholat secara normal. Perjalanan tidak pasti. Jika menunggu urusan yang tidak pasti kapan selesai, ditunggu di setiap waktu, atau berharap selesai, atau jihad memerangi musuh, atau melakukan perjalanan hari demi hari tanpa diketahui berakhirnya, boleh sholat qashar menurut mazhab Maliki dan Hanbali, meskipun berlangsung lama selama tidak berniat mukim, sebagaimana ditetapkan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, orang tersebut boleh sholat qashar selama 18 hari, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, karena Rasulullah SAW berada di Mekah pada peristiwa Fathu Makkah. Karena peperangan Hawazin, beliau tetap sholat qashar. Pertanyaan 74. Bagaimanakah cara sholat khusyuk? Jawaban: inti dari sholat adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Al-Quran Surat Toha ayat 14. oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang yang sholat tetapi tidak mengingat Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat tidak dibangun sejak takbiratul ihram, akan tetapi jauh sebelum itu. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kekhusyuan hati sejak berwudu. Dalam hadis disebutkan, siapa yang berwudu, ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, maka keluar dosanya dari mulut dan hidungnya. Apabila ia membasuh wajahnya, maka keluar dosanya dari wajahnya hingga keluar dari kelopak matanya. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluar dosanya dari kedua tangannya. Apabila ia mengusap kepalanya, maka keluar dosanya dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Apabila ia membasuh kedua kakinya,
maka keluar dosanya dari kedua kakinya hingga keluar dari bawah kuku kakinya. Sholatnya dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wudu bukan sekedar kebersihan fisik, tapi juga telah mengajak hati untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua keduniawian yang dapat melalaikan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hal kecil. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjalinkan jari jemari dan membunyikannya setelah berwudu menjelang sholat. Dari Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu berwudu, ia berwudu dengan baik, kemudian ia pergi ke masjid, maka janganlah ia menjalinkan jari jemarinya, karena sesungguhnya ia berada dalam sholat. Menunggu dan menantikan kehadiran sholat dengan persiapan hati untuk memasukinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, ya, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyempurnakan wudu pada saat tidak menyenangkan, memperbanyak langkah kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itulah ikatan dalam kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Menjawab seruan azan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila muazin mengucapkan Allah Maha Besar, salah seorang kamu menjawab dengan Allah Maha Besar. Kemudian muazin mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ia menjawab dengan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muazin mengucapkan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia menjawab dengan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muazin mengucapkan, marilah melaksanakan sholat. Ia menjawab dengan, tiada daya dan upaya selain dengan Allah. Muazin mengucapkan, marilah menuju kemenangan. Ia menjawab dengan, tiada daya dan upaya selain dengan Allah. Muazin mengucapkan, Allah Maha Besar. Ia menjawab dengan, Allah Maha Besar. Muazin mengucapkan, tiada Tuhan selain Allah. Ia menjawab, tiada Tuhan selain Allah dari hatinya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Menjawab ucapan muazin dari hati, membimbing hati ke dalam kekhusyuan sholat. Menutup doa dengan wasilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ketika mendengar seruan azan mengucapkan, ya Allah Rabb pemilik seruan yang sempurna dan sholat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al-wasilah dan keutamaan. Bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka layaklah ia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memahami makna lafaz yang dibaca dalam sholat, pemahaman tersebut mendatangkan kekhusyuan di dalam hati. Ketika seorang muslim yang sedang sholat membaca, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ia fahami maknanya, maka akan mendatangkan kekhusyuan yang mendalam, bahkan dapat meneteskan air mata karena penyerahan diri yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang membaca Al-Fatihah, seorang hamba sedang berdialog dengan Tuhannya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, aku membagi sholat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Bagi hambaku apa yang ia mohonkan. Ketika hambaku mengucapkan, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah menjawab, hambaku memuji aku. Ketika orang yang sholat itu mengucapkan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku menghormati aku.
ketika orang yang sholat itu mengucapkan, Raja di hari pembalasan. Allah menjawab, hambaku mengagungkan aku, dan hambaku melimpahkan perkaranya kepadaku. Ketika orang yang sholat itu mengucapkan, kepada engkau kami menyembah, dan kepada engkau kami meminta tolong. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Ia mendapatkan apa yang ia mohonkan. Ketika orang yang sholat itu mengucapkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau berikan kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Allah menjawab, ini untuk hambaku, dan hambaku itu mendapatkan apa yang ia mohonkan. Hadis riwayat Muslim. Merasakan seolah-olah itulah sholat terakhir yang dilaksanakan menjelang kematian tiba, sehingga tidak ada kesempatan untuk beramal saleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan 75. Apakah fungsi sholat? Jawaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia terjalin ketika seorang hamba sedang melaksanakan sholat. Dalam sholat, seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengadukan semua keluh kesah hidupnya. Ia hadapkan semua persoalan hidupnya kepada Dia yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi, sehingga semua terasa kecil di hadapannya. Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Sholat mendatangkan ketenangan hati, karena menyerahkan hati kepada pemiliknya. Sesungguhnya semua hati anak Adam, manusia, berada di antara jari jemari Allah yang Maha Pengasih seperti satu hati. Ia mengarahkannya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Sholat juga mendatangkan kesehatan fisik jika dilaksanakan dengan gerakan yang benar dan dengan tumakninah yang sempurna. Sholat membentuk kepribadian muslim yang bebas dari penyakit hati, di antaranya kesombongan. Dalam sholat, seorang muslim dilatih melepaskan dirinya dari sifat angkuh dan sombong. Betapa tidak, ia berada dalam satu saf dengan siapa saja, tidak melihat derajat dan status sosial. Ia menempelkan tempat yang paling tinggi dan mulia pada tubuhnya. Ia tempelkan ke tempat yang paling rendah. Ia menempelkan dahinya ke lantai. Ia sedang menyelamatkan dirinya dari sifat sombong yang dapat menghalanginya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya yang batin saja, akan tetapi zahir dan batin. Sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Pertanyaan 76.
Apakah sholat yang tertinggal wajib diganti? Jawaban, ya, wajib. Dalil, Imam Muslim menulis satu bab khusus dalam Sahih Muslim. Bab qodho atau mengganti sholat yang tertinggal dan anjuran menyegerakan sholat qodho. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang terlupa sholat, maka ia wajib melaksanakannya ketika ia ingat. Tidak ada yang dapat menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab datang pada perang Khandaq. Ia datang setelah matahari tenggelam. Umar mencaci maki orang-orang kafir Quraisy seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sholat asar hingga matahari hampir tenggelam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah, saya pun tidak melaksanakannya." Lalu kami pergi menuju lembah But'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian kami pun berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat asar setelah tenggelam matahari. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan sholat maghrib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendapat Imam An-Nawawi, para ulama terkemuka telah ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia wajib mengqodhonya. Abu Muhammad Ali bin Hazm bertentangan dengan ijma ulama. Ia berkata, orang yang meninggalkan sholat itu tidak akan mampu mengqodhonya. Perbuatannya itu tidak sah. Ia cukup dengan memperbanyak berbuat baik dan sholat sunat untuk memberatkan timbangan amalnya pada hari kiamat, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepadanya. Pendapat Ibnu Hazm ini bertentangan dengan ijma ulama. Pendapat ini batil bila dilihat dari dalilnya. Ibnu Hazm membahas dengan mengemukakan dalil-dalil. Akan tetapi, dalil-dalil yang ia sebutkan itu tidak mengandung dalil secara mendasar dalam masalah ini. Di antara dalil yang mewajibkan qodho adalah hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang melakukan hubungan intim di siang Ramadan agar melaksanakan puasa dengan membayar kafarat. Artinya, ia mengganti hari puasa yang telah ia rusak secara sengaja dengan hubungan intim tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad jayyid. Abu Daud juga meriwayatkan yang sama dengan itu. Jika orang yang meninggalkan karena lupa, tetap wajib mengqodho. Maka orang yang meninggalkan secara sengaja lebih utama untuk mengqodho. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah, menyegerakan diri melaksanakan qodho sholat yang banyak tertinggal lebih utama daripada menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunat. Adapun sholat wajib yang tertinggal sedikit, maka melaksanakan qodho bersama sholat sunat itu baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tertidur bersama para sahabat sehingga tertinggal sholat subuh pada tahun perang Hunain, beliau melaksanakan sholat qodho, yang sunat dan yang wajib. Ketika tertinggal sholat wajib pada perang Khandaq, beliau mengqodho yang wajib saja tanpa sholat sunat. Sholat-sholat wajib yang tertinggal diqodho di semua waktu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum terbit matahari, maka hendaklah ia menambahkan 1 rakaat lagi. Wallahu a'lam. Kita wajib memperhatikan sholat-sholat kita, karena yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia menang dan berhasil. Jika sholatnya rusak, maka ia telah sia-sia dan rugi. Jika ada kekurangan pada sholatnya, Allah berfirman, perhatikanlah, apakah hambaku itu melaksanakan sholat-sholat sunat, maka disempurnakan kekurangan itu. Demikianlah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pertanyaan 77. Apakah hukum orang yang meninggalkan sholat secara sadar dan sengaja? Jawaban, dosa besar yang ke-20 adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Pensyariat yang maha bijaksana telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menegakkan sholat, menunaikannya,
menjaganya dan memperhatikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 103. dan firman-Nya, orang-orang yang mendirikan sholat. Sunnah yang demikian diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 perkara yang diwajibkan Allah dalam Islam. Siapa yang melaksanakan 3, maka itu tidak mencukupi baginya hingga ia melaksanakan semuanya. Sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah menggugurkan amalnya. Perlindungan Allah dijauhkan darinya, atau ia kafir, hingga ia kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hadis riwayat Al-Ashfahani. Dari Ibnu Abbas ia berkata, siapa yang meninggalkan sholat, maka kafirlah ia. Dari Abu Mas'ud ia berkata, siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada agama baginya. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, siapa yang tidak sholat, maka ia kafir. Hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Demikian juga pendapat para ulama dari sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur hingga waktunya berakhir, maka kafirlah ia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang meninggalkan sholat. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Pertanyaan 78. Jika berbenturan antara sholat sunat atau sholat sunat ba'diyah dengan sholat jenazah, manakah yang lebih didahulukan? Jawaban: lebih didahulukan pelaksanaan sholat jenazah. Jika berbenturan antara sholat gerhana matahari atau sholat id dengan sholat jenazah, maka didahulukan pelaksanaan sholat jenazah, karena dikhawatirkan terjadi perubahan pada jenazah. Jika ada seseorang akan melaksanakan sholat sunat rawatib ba'diyah zuhur, kemudian ada sholat jenazah, maka sholat jenazah lebih didahulukan daripada sholat sunat rawatib ba'diyah zuhur, karena sholat sunat rawatib ba'diyah zuhur itu bisa dilaksanakan setelahnya, sedangkan sholat jenazah mesti disegerakan pelaksanaannya. Pertanyaan 79. Apakah hukum mengucapkan amin bagi makmum ketika khotib berdoa pada khutbah Jumat? Jawaban: mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali disunatkan mengaminkan doa khotib. Mazhab Maliki dan Hanbali, ucapan amin diucapkan secara sir. Mazhab Syafi'i, bersuara tidak terlalu keras. Mazhab Hanafi, tidak ada pengucapan amin dengan lidah dengan cara jahar, akan tetapi ucapan amin di dalam hati. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.